Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya, salam kompeten juga tentunya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perdarahan antepartum. Nah, kemarin di video sebelumnya kita udah ngebahas ringkasan materinya, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang latihan soal. Supaya lebih paham, jadi kita latihan soal ya teman-teman. Oke, nah di sini aku punya 2 kasus aja, tapi untuk beberapa pertanyaan ya teman-teman. Oke, ini kasus yang pertama. Langsung baca pertanyaannya. Apakah diagnosa pada Nyonya P? Nanti ketika di UKOM, teman-teman juga harus langsung baca apa pertanyaannya, kemudian kasus. Nah, ketika teman-teman baca kasus, cari aja kata kuncinya. Nggak perlu semuanya dibaca sih menurut aku ya teman-teman. Itu trik dari aku sih. Lihat lokasinya, jangan pernah salah lihat lokasi karena tindakan atau tata laksananya juga nanti pasti bakalan berbeda ya teman-teman. Lihat lokasi, cari kata kunci, kemudian tentukan diagnosa. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan diagnosa, dari situ nanti teman-teman bisa berjalan untuk bisa menjawab supaya lebih tepat. Karena ketika kita sudah bisa diagnosanya, kita pasti untuk menentukan tindakan awal itu dari diagnosa ya teman-teman. Dari diagnosa kemudian kita bisa menentukan diagnosa potensial, hal-hal apa yang perlu gitu ya teman-teman. Jadi usahakan dari semuanya itu membuat diagnosa terlebih dahulu ya supaya jawabannya bisa tepat nanti, supaya benar. Oke, yang pertama, apakah diagnosa pada Nyonya P? Nah, ini di BPM mengeluh keluar darah dari jalan lahir 2 jam yang lalu. Kemudian tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal, TFU pertengahan pusat PX, DJJ-nya masih normal, PUKI, kepala belum masuk PAP, dan tampak berdarah berwarna merah segar. Nah, ini tampak berdarah berwarna merah segar dari jalan lahir ya teman-teman. Oke, ini sudah menjadi kata kunci. Nah, apa tuh kalau dia berwarna merah segar? Nah, jadi opsinya nggak harus kita baca semua, langsung aja cari kata kuncinya placenta previa. Nah, kalau berwarna merah segar itu adalah placenta previa, kalau berwarna merah kehitaman adalah solusio placenta. Jadi jawaban yang tepat adalah placenta previa. Next, nomor 2, apakah tindakan awal pada Nyonya P? Nah, lihat lokasinya, ini lokasinya di BPM. Ingat tata laksana ketika di BPM. Yang pertama, jangan pernah melakukan PD atau pemeriksaan dalam atau VT, vagina touch. Jadi ketika kita tidak melakukan itu, kemudian stabilisasi KU ibu. Nah, ketika KU-nya sudah stabil, baru kita lakukan rujuk. Nah, di sini tindakan untuk stabilisasi KU adalah dengan melakukan pemasangan impuls. Nah, ini juga nanti sebagai impuls jaga jika terjadi gawat ketika dalam proses rujuk ya teman-teman. Jadi melakukan pemasangan impuls terlebih dahulu. Setelah stabil, baru kita lakukan rujukan. Jadi jawabannya adalah yang E, melakukan pemasangan impuls. Sesuai protap ya, ini protap dari Kemenkes ya teman-teman. Di materi sebelumnya juga udah, dan itu protap yang berdasarkan Kemenkes ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua. Oke, seperti biasa kita baca kasusnya dulu. Apakah diagnosa pada Nyonya Q? Nah, di sini hamil 37 minggu datang ke rumah sakit. Nah, ini lokasinya di rumah sakit ya, teman-teman. Mengeluh, langsung baca keluhannya. Mengeluh keluar darah dari kemaluan berwarna merah kehitaman. Nah, ketika teman-teman sudah baca keluhannya, kayak gini pun, teman-teman sebenarnya udah bisa langsung menentukan diagnosa ya. Tapi supaya lebih pastinya lagi, baca yang lain. Perut terasa tegang dan nyeri menetap. Nah, ini juga kata kunci untuk solusio plasenta. Kemudian gerakan janin sudah tidak dirasakan ibu. Nah, ini terjadi gawat janin, teman-teman. Hasil pemeriksaan ini selesainya masih normal, DJJ-nya 112, terjadi gawat janin ya teman-teman, di bawah normal, sudah di bawah 120. Saat palpasi sulit ditentukan bagian janin, perut teraba keras. Nah, ini semuanya adalah kata kunci untuk solusio plasenta. Jadi berwarna merah kehitaman, kemudian perut terasa tegang, nyeri menetap, kemudian DJJ-nya juga sudah rendah. Ketika palpasi sulit dilakukan, didapatkan bagian-bagian janin dan perutnya itu teraba keras atau tegang. Jadi jawabannya adalah solusio plasenta. Jawaban yang paling tepat D, E, solusio plasenta ya. Kemudian untuk pertanyaan keempat, apakah tindakan awal pada Nyonya Q? Nah, ketika kita sudah tahu nih lokasinya di rumah sakit, kemudian kita lihat ini DJJ-nya juga sudah turun, vital sign ibunya masih bagus. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan resusitasi intrauterin. Nah, kita lakukan pemasangan oksigen. Nah, ini oksigen ini bukan untuk si ibunya, tapi untuk si janinnya ya teman-teman, karena DJJ-nya sudah sangat rendah. Kita stabilkan keadaan umum ibunya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, lakukan resusitasi intrauterin. Anjurkan si ibunya untuk miring kiri, masang impuls gitu ya teman-teman. Kemudian lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Terakhir, apakah komplikasi yang dapat terjadi pada Nyonya Q? Nah, komplikasinya adalah intrauterin
fetal death atau fetal distress. Nah, ini bayinya sudah stres nih. Jadi fokusnya kita adalah ke sini, prioritas kita adalah ke sini. Karena keadaan umum ibunya vital sign-nya masih dalam batas normal, masih bagus semuanya. Tapi yang terjadi adalah gawat janin. Nah, DJJ-nya sudah sangat rendah. Jadi prioritas kita adalah ini, gawat janin. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah intrauterine fetal death. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian juga setelah bayinya stres ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, kalau BBLR berat badan lahir rendah, kemudian IUGR intrauterine growth restriction, ini pertumbuhan janin terhambat ya, eklamsi ini kejang, persalinan prematur itu sebelum usianya cukup ya. Kalau 37 minggu sebenarnya sudah terhitung matur ya teman-teman, 37 ke atas sudah terhitung matur. Jadi jawabannya adalah yang D, IUFD. Oke, segitu dulu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Kalau suka boleh di like dan di share ke sosial medianya teman-teman punya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bakalan aku balas ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Pesan aku tetap semangat, optimis, jaga kesehatannya, jaga imunnya ya teman-teman. Semoga nanti pasti UPAM kita kompeten semuanya di manage waktunya. Oke, segitu dulu. Salam sejahtera, salam kompeten. See you on my next video. Bye-bye.